Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Atullah dengan NIM 2004-2120. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Geografi Regional. Langsung saja ke pembahasannya. Baiklah, secara garis besar di dunia kita ini terdapat 6 benua besar, yang diantaranya ada benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Eropa, benua Afrika, benua Asia, dan benua Australia dan Oseania. Dan di dunia kita ini terdapat perairan besar yang kita sebut dengan samudra, yang diantaranya ada Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Indian, Samudra Arktik, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik. Selanjutnya, saya di sini memaparkan hasil tugas peta pada pertemuan sebelumnya, yang dimana saya membuat peta benua Amerika Selatan. Di sini saya menjelaskan batas negara dan ibu kota. Dapat dilihat dari legenda, batas negara ditandai dengan garis berwarna merah dan ibu kota ditandai dengan simbol bintang. Sebelumnya saya mohon maaf karena peta yang saya sajikan kurang jelas, hanya sedikit memaparkan garis berwarna merah. Tetapi bisa kita lihat ibu kota dari beberapa negara di benua Amerika Selatan. Contohnya saja Argentina, ibu kotanya Buenos Aires, Paraguay, ibu kotanya Uruguay, ibu kotanya Montevideo, Peru, ibu kotanya Lima, Kolombia, ibu kotanya Bogota, Guyana, ibu kotanya Georgetown, dan Brazil, ibu kotanya Brasilia. Baiklah, sebelum menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 5, saya mohon maaf karena peta yang saya sajikan pada presentasi kali ini tidak memaparkan simbol sungai, danau, gurun, pegunungan, gunung, dan lain-lain. Oleh sebab itu, saya tidak dapat menjelaskannya melalui peta, hanya saja saya hanya menjelaskan namanya saja. Atas perhatian dari Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, pembahasan soal nomor 3, yaitu saya menjelaskan nama sungai, danau, gurun, pegunungan, gunung yang ada di benua Amerika Selatan. Yang pertama, di Argentina ada sungai Paraná dan sungai Rio de la Plata. Di Bolivia ada sungai Amazon. Di Brazil ada sungai Amazon dan sungai Tietê. Di Chile ada sungai Biobío dan sungai Loa dan sungai Bueno. Di Kolombia ada sungai Orinoco dan sungai Chano Cristales. Di Ekuador ada sungai Coca. Di Guyana ada sungai Essequibo dan sungai Cuyuni. Di Paraguay ada sungai Paraguay. Di Peru ada sungai Ucayali dan sungai Urubamba. Di Suriname ada sungai Saramacca dan sungai Suriname. Dan di Uruguay ada sungai Rio Negro dan sungai Tacuarembó. Di sini saya menyebutkan beberapa danau yang ada di benua Amerika Selatan. Danau itu ada Danau Colorado, Danau Popo, Danau Titicaca, Danau Lago Argentino, dan Danau Tacoral. Selanjutnya gunung, ada Gunung Aconcagua, ada Gunung Fitzroy, ada Gunung Cerro Cathedral, ada Gunung Roraima, ada Gunung Corcovado. Selanjutnya ada pegunungan. Ada pegunungan Serra do Mar, ada pegunungan Serra Gerla, pegunungan Serra del Baturite, ada pegunungan Mantiqueira, dan ada gunung Andes. Dan yang terakhir ada gurun La Guajira, gurun Patagonia, ada gurun Atacama, gurun Monte, dan gurun Sechura. Selanjutnya pembahasan soal nomor 4, itu kegiatan ekonomi penduduk di Amerika Selatan. Yang pertama, di bidang pertanian ada kopi, ditandai dengan negara Brazil sebagai penghasil kopi paling banyak di dunia. Yang kedua ada gandum, ditandai dengan negara Argentina. Pada tahun 2020 panen gandum mencapai 21-20 juta ton gandum. Yang kedua ada di bidang perindustrian. Yang pertama ada industri tekstil dan industri karet.
Selanjutnya di bidang perdagangan ditandai dengan adanya serikat pabean perdagangan yang disebut dengan Mercosur yang meliputi negara Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay. Mulai berlaku pada 1 Januari 1995. Selanjutnya Bolivia, Chile, dan Venezuela bergabung dengan FACTA kemudian sebagai anggota asosiasi. Selanjutnya ada di bidang pertambangan. Yang pertama ada pertambangan batubara. Pertambangan batubara terdapat di daerah pegunungan Apalika, Chile. Masih seputar pertambangan, yang kedua ada pertambangan tembaga. Untuk pertambangan tembaga terdapat di Arizona, Peru, Bolivia, dan juga Meksiko. Selanjutnya ada pertambangan emas. Tambang emas terbesar di Argentina. Yaitu ada tambang emas yang dikelola oleh Barrick Gold Corp. Ini merupakan tambang emas terbesar di Argentina. Selanjutnya ada hubungan internasional. Hubungan yang pertama ada hubungan Indonesia dengan Argentina. Hubungan diplomatik antara Argentina dan Indonesia telah terjalin sejak 30 Juli 1956. Hubungan diplomatik kedua negara ini lebih akrab lagi ketika terselesaikannya Perang Falkland pada 1982. Indonesia mendukung Argentina dalam pengklaiman wilayah Kepulauan Falkland. Dan yang kedua, ada hubungan internasional antara Brazil dan Indonesia. Indonesia dan Brazil telah memiliki hubungan diplomatik sejak 1954. Brazil merupakan salah satu mitra ekonomi terpenting Indonesia di Amerika Latin. Kedua negara telah memiliki kerjasama kemitraan strategis sejak tahun 2009. Selanjutnya ada kegiatan budaya penduduk di benua Amerika Selatan. Yang pertama ada tarian tango dari Argentina. Tarian tango adalah tarian mitra dan tarian pergaulan yang berasal dari tahun 1880-an di sepanjang Rio de la Plata, perbatasan alami antara Argentina dan Uruguay. Yang kedua ada capoeira yang berasal dari Brazil. Capoeira adalah campuran seni bela diri, tarian, musik, dan permainan. Capoeira diciptakan oleh budak Afrika yang dibawa ke Brazil, terutama dari Portugis Angola. Dibedakan oleh gerakan-gerakan rumit yang lincah dan musik yang menyertainya. Selanjutnya ada Festival Legenda Vallenata di Kolombia. Festival ini diadakan setiap tahun sejak 1968 antara bulan April dan mulai Mei di Valledupar, ibu kota Departemen Cesar di Kolombia Timur Laut. Tujuan dari festival ini adalah untuk merayakan salah satu genre musik paling populer di negara ini saat ini. Yang keempat ada Chuchea, budaya dari Chile. Chuchea adalah keluarga gaya musik dan tarian terkait dari Chile, Argentina, dan Bolivia. Di Chile, Chuchea memang memegang status tarian nasional. Selanjutnya ada kegiatan pariwisata penduduk Amerika Selatan. Yang pertama ada Cristo Redentor di Brazil, ada Punta de Estes di Uruguay, ada Katedral Metropolitana de Lima di Peru, dan yang terakhir ada Cartagena di Kolombia. Ini pembahasan soal terakhir yaitu menunjukkan nama teluk, selat, dan semenanjung atau tanjung di benua Amerika Selatan. Di sini saya akan menunjukkan beberapa nama teluk, selat, semenanjung atau tanjung yang ada di benua Amerika Selatan. Mulai dari teluk, yaitu ada teluk Montevideo, ada teluk Ilha Grande, ada teluk San Jorge, ada teluk Guanabara, ada teluk Corcovado, ada teluk Venezuela, dan teluk Paracas. Selanjutnya selat, ada selat Cacao, selat Argentina, selat Beagle Channel, ada selat Magellan, selat Drake Passage, dan yang terakhir ada semenanjung atau tanjung. Yang pertama ada Bolivar, ada Tanjung Valdez, Tanjung Taito, ada Tanjung Burat, Tanjung Santa Elena, Tanjung Waini, dan terakhir ada Tanjung Skandinavia. Baiklah, sekian presentasi jawaban UAS Geografi Regional dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.